Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, tetap semangat. Untuk pagi hari ini, Bulis ingin menyampaikan materi tentang opinion and thoughts. Jadi tentang pendapat atau pemikiran tentang sesuatu. Oke, di sini ekspresi yang biasa digunakan ya. Ekspresi yang digunakan secara pribadi. Jadi pandangan secara pribadi. Expression to show personal point. Jadi di situ ketika kita ingin mengemukakan pendapat secara personal, secara pribadi, ungkapan apa yang biasanya kita gunakan? Yaitu ya di situ in my opinion, menurut pendapatku, titik-titik-titik ya. Di situ titik-titiknya diisi pendapat kalian secara pribadi, pendapat kalian masing-masing tentang sesuatu hal. What I mean is, menurut pendapatku adalah. In my humble opinion, menurut pendapat saya. I would like to point out that, menurutku poinnya adalah ya, to my mind, menurut pikiranku. By this I mean, menurut pendapatku. I compelled to say, saya berkeinginan untuk berkata atau sama aja. Jadi pendapat saya adalah I reckon, menurut perhitunganku. As I see, seperti yang saya tahu. I think, menurut pendapatku ya. Personally I think, secara pribadi menurutku. In my experience, menurut pengalamanku. I strongly believe that, saya sungguh-sungguh percaya bahwa. As far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui. From my point of view, menurut pendapat saya pribadi. As I understand, menurut pengertianku, ya, di situ adalah beberapa ekspresi ketika kita ingin mengungkapkan pendapat kita tentang situasi secara personal, secara pribadi. Jadi pendapat secara pribadi. Paham ya anak-anak? Jadi nanti ketika kalian ingin mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal, menurut pendapat kalian masing-masing, bisa menggunakan ekspresi yang Bulis sampaikan tadi. Pilih salah satu. Maksudnya semua sama. Jadi intinya menurut pendapat saya, menurut pengetahuan saya, dan lain-lain. Paham ya? Oke. Setelah kalian mengetahui ekspresi yang digunakan untuk memberikan pendapat secara pribadi, secara personal, selanjutnya kita akan mengenal ekspresi yang biasa digunakan untuk mengemukakan pendapat secara umum. Jadi to show a general point of thought or opinion. Jadi ekspresi yang digunakan ketika kita mungkin menyimpulkan dari berbagai pendapat dari orang lain, terus ditarik kesimpulan secara umum, secara general. Ekspresi yang digunakan apa saja? Situ. Oke. Most people do not agree. Hampir semua orang tidak setuju. Almost everyone, hampir semua orang, hampir setiap orang. Nah, di situ tetap titik-titiknya nanti diberikan pendapatnya tentang apa, ditulis pendapatnya apa, kayak gitu. Tapi bersifat secara umum, secara keseluruhan dari beberapa pendapat. Some people say that, beberapa orang berkata bahwa. Some people believe, beberapa orang percaya. Of course, many agree, tentu saja beberapa pendapat. Well, some people believe, sementara beberapa orang itu percaya. Generally it is accepted, secara umum itu diterima.
The majority disagree with. Hampir keseluruhan tidak setuju dengan. The majority agree with. Secara keseluruhan setuju dengan. It is sometimes agree. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi perdebatan. Ya, it is considered berdasarkan pertimbangan. Nah, itu ya anak-anak ekspresi yang digunakan ketika kita ingin mengumumkan pendapat atau pemikiran, tapi diambil dari beberapa pendapat kemudian disimpulkan secara general, secara umum. Jika kita ingin mengumumkan secara umum seperti itu, ekspresi yang digunakan adalah antara lain yang telah Buli sampaikan tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan saya akan memberikan tentang agreeing with an opinion. Ketika kita setuju dengan pendapat seseorang, orang lain, terus kita intinya setuju dengan itu, sependapat dengan pendapat orang lain itu, ekspresi apa yang kita gunakan? Ya, ekspresi yang digunakan adalah of course, tentu, berarti kita setuju tanpa ada mungkin pendapat yang lain, langsung setuju gitu. And then this is absolutely right. Itu benar atau sungguh-sungguh benar atau sungguh-sungguh setuju. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I couldn't agree more. Nah, ini yang perlu anak-anak catat, walaupun ada not, jadi could not. Tapi di situ I couldn't agree more itu artinya saya sangat-sangat setuju. Jadi I absolutely agree itu artinya sama. Jadi jangan salah ya. Walaupun di situ I couldn't agree more itu tidak berarti tidak setuju, tapi itu malah justru menyangatkan. Kalau itu sangat-sangat setuju dengan pendapat orang lain. Selanjutnya, I agree with that you are saying, but have you ever. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi sepertinya saya juga berpikir seperti itu. Jadi intinya setuju aja dengan pendapat, tapi mungkin ada pendapat tambahan dari kita terhadap pendapat orang lain tadi. Selanjutnya, I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya nggak pernah berpikir seperti itu ya. Jadi intinya setuju, tetap setuju ya. And then neither do I. Aku pun demikian. That's a good point. Itu adalah poin yang sangat bagus. I think so too. Atau I think so gitu aja boleh. Saya berpikir demikian. Oke, itu ya anak-anak. Ketika kita sependapat, ketika kita setuju dengan pendapat orang lain, ekspresi yang digunakan antara lain yang telah Buli sampaikan tadi. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya akan kita bahas ekspresi yang digunakan kita ketika kita tidak setuju, disagreeing with an opinion. Ketika tidak setuju dengan pendapat orang lain. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, aku nggak setuju dengan kamu. I'm not sure I agree with you. Saya nggak begitu yakin kalau aku setuju dengan kamu. I don't agree with you. Saya nggak setuju dengan kamu. I'm afraid I have to disagree with you. Maaf, aku tidak harus setuju denganmu. Jadi intinya saya tidak setuju sama. I don't believe that. Aku nggak percaya dengan itu. By this I mean menurut aku. Jadi intinya nggak setuju di situ. Titik-titiknya diisi pendapat kalian apa tentang perbedaan dengan pendapat orang lain. I disagree with you. Sama dengan I'm not agree with you, podo ya, sama. Jadi saya nggak setuju dengan kamu. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. That's not the same things at all. Nggak sama sekali, atau intinya saya nggak setuju sama sekali atau berbeda dengan pendapat kamu, intinya gitu. It is not justified to say so.
Saya nggak berpikir berkata demikian. Jadi nggak sama. I'm not convinced that. Saya nggak bisa terima itu. Titik-titiknya dikasih alasan kenapa nggak bisa nerima. I can't say I agree with this, but here's why. Saya nggak bisa setuju dengan ini. Alasannya kenapa? Itu dikasihkan ya. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi ketika kita ingin mengungkapkan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain. Yang perlu diingat ya anak-anak, ketika kita mungkin berbeda pendapat dengan orang lain, nggak masalah. Tapi ketika kita ingin menyampaikan perbedaan itu, harap disampaikan dengan nada bicara atau mungkin dengan intonasi yang sopan. Jadi orang lain itu tidak akan merasa tersinggung dengan perbedaan pendapat itu. Itu yang perlu jadi catatan ya anak-anak. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah akan saya lanjutkan contohnya. Contoh example atau example of opinion. Jadi contoh dari mengemukakan pendapat. I reckon he might have been bullied in school. Saya mempertimbangkan dia mungkin dibully di sekolah, gitu ya. To be honest, menurut pendapat saya, I never thought that bullying so was prevalent in my school. Jadi secara jujur saya nggak berpikir kalau pembulian gitu ya sangat-sangat dilakukan di hampir semua sekolah. I believe bullying is totally an unacceptable practice in our school. Saya percaya bullying tidak sungguh-sungguh sangat tidak diterima ketika di sekolah kami, dan masih banyak lagi. Jadi mungkin nanti akan diberikan materi tentang sesuatu, terus kalian disuruh pendapat kalian tentang itu apa. Ini adalah pendapat tentang bullying at school, gitu ya anak-anak. Contohnya seperti ini, bisa kalian cermati. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sekarang contoh bagaimana ketika kita setuju dan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Contohnya, statement, ada statementnya di situ. Smoking should be banned in public places. Ngerokok itu seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Yang agree, pendapatnya bagaimana? Ya, I totally agree. Saya sangat-sangat setuju. Ngerokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Terus ada yang nggak cocok, nggak setuju. Di situ, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi menurutku saya nggak sependapat kamu dengan ini. Mungkin dia ngerokok ya. Jadi di situ ya yang harus anak-anak perhatikan, yang namanya opini, pendapat itu tidak harus sama. Ya, yang namanya pendapat itu menurut pemikiran itu pasti berbeda-beda. Jadi nggak masalah nanti kalian bikin kalimat statementnya bagaimana, setuju tidak setujunya bagaimana, itu nggak masalah. Yang perlu ditekankan di sini, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ketika ingin mengungkapkan pendapat dan juga meresponnya. Itu setuju atau tidak, gitu ya. Ekspresi-ekspresi yang digunakan yang terpenting kalian pahami. Oke, lanjut ya. Oke, kalau sudah yang perlu diingat anak-anak tadi ya, untuk ekspresi-ekspresi itu nanti tolong dicatat, dipahami. Kalau tidak ada kalau ada pertanyaan maksud tulis, silakan WA, bisa lewat grup atau mungkin Japri. Kalau ada kesulitan, kalau ada mungkin kendala ketika ingin mengerjakan soal nanti, ya. Oke, di situ latihan soalnya di situ. Choose one of the topics below. Jadi kalian nanti silahkan memilih salah satu topik ini ya. Topiknya ada berapa? Ada 4 di situ ya. Di situ topik yang pertama, apa pendapat kamu? Apakah menurut pendapat kamu pendidikan is right or privilege? Ya, silahkan itu nanti pilih salah satu topik. Ya, jadi tidak semua topik.
Jadi nanti pilih A boleh, B boleh, C boleh, D dan D pun boleh. Jadi salah satu topik aja kalian pilih. Kemudian kalau sudah menentukan topik yang kalian pilih, silahkan buat dialog. Ya, dialog tentang pendapat kamu dari topik yang kalian pilih. Oke, paham ya? Terus kemudian juga di situ dalam dialog itu juga harus kalian kasih alasan atau mungkin contoh kenapa kalian mungkin setuju dengan topik itu atau tidak setuju dengan topik itu. Paham ya? Kalau sudah, catatannya, tugasnya nanti anak-anak dialog berdasarkan topik itu bisa diupload bersamaan dengan presensi yang boleh share nanti, atau mungkin juga bisa kirim lewat WA. Saya kira itu saja nggih. Oke, terima kasih. Stay at home, stay safe ya. Terima kasih, tetap tinggal di rumah. Jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.